Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dalam nama para saudara-saudari, selamat pagi, berkah dalam. Para saudara-saudariku yang terkasih, kita semua akan sampai pada apa yang namanya kematian. Setiap orang akan ada saat kembali kepada Sang Pencipta. Namun demikian, kematian adalah suatu yang misterius yang tidak dapat diperhitungkan oleh kita manusia. Banyak orang bergumul untuk menghadapinya, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita pun punya akan kesempatan untuk senantiasa membuat hidup kita ini semakin berarti atau bernilai. Itulah yang kiranya pantas untuk kita renungkan di Minggu Prapaskah yang kelima ini, di saat minggu akhir sebelum kita bersama-sama nanti akan masuk di Pekan Suci. Karena itu marilah bersama-sama kita siapkan hati kita sesali segala kekurangan dan dosa kita, dan nanti kita dengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup yang kekal bagi kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih kita mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat kekuatan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama, terutama di saat-saat kami menghadapi keterpurukan hidup kami karena adanya wabah virus corona ini, sehingga dengan demikian kami akan senantiasa punya harapan untuk terhindar dari peristiwa itu dalam kehidupan kami yang saat ini harus kami jalani melalui upaya untuk senantiasa menjaga diri dalam kehidupan yang kami jalani bersama di rumah kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup. Pembacaan dari kitab nubuat Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan aku akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih dan penebusan berlimpah.
Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih-Nya dan urusan Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkanlah pagi. Pada Tuhan ada kasih-Nya dan urusan Tuhan. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu. Pembacaan dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab karena penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi setelah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta padanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah kau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata,
di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak membuka, ia berdiri, ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Makin masuk pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal, berkata kepada Yesus, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain itu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah dia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuatnya Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang berbahagia yang tinggal di rumah, bacaan-bacaan yang pada minggu ini kita terima untuk Prapaskah yang kelima ini, dan kiranya kita renungkan bahwa di masa Prapaskah ini mau mengantarkan kepada kita sekalian supaya kita melihat akan nilai-nilai kehidupan yang penuh bermakna atau berarti. Nah, dalam bacaan yang pertama yang Nabi Yeskiel mewartakan bahwa dengan rohnya Tuhan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati, dan setiap orang yang akan tahu bahwa dialah nyata-nyata Allah sang pemberi akan kehidupan, sehingga orang-orang sungguh merasa bergembira, bersukacita, memuji dan mengabdi kepada Dia. Karena itu sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, hendaklah kita pun juga demikian melalui anjuran-anjuran baik yang diserukan oleh gereja maupun juga menurut pada seruan pemerintah, kiranya perlu kita sikapi dalam kehidupan kita, dan itu kita sertai dengan doa-doa kita supaya kita segera terbebas dari peristiwa itu, sehingga membuat keterpurukan hidup kita ini akan semakin berlalu, sehingga kita akan mengalami yang namanya kebangkitan. Para saudara-saudari, itulah bacaan yang pertama. Sedangkan bacaan kedua yang dikutip dari surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di rumah ini pun juga mengungkapkan bagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat di rumah bahwa Roh Tuhan, Roh Allah yang senantiasa membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu adalah roh yang sama yang juga menjadi andalan bagi kita. Karena itu dengan demikian Paulus mengajak kita sekalian sebagai umat yang diurapi oleh Roh Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan Roh Allah itu. Maka apa yang telah digariskan hendaknya pun kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita jaga bersama-sama supaya sungguh-sungguh segera satunya akan berjalan. Karena itu janganlah kita hidup menurut keinginan daging kita sendiri, karena hanya akan memuaskan tabiat kita sebagai manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Tapi sebaliknya, kita hidup dalam roh, itu berarti kita mencari dan untuk tertunduk pada bimbingan Roh Kudus sendiri yang memusatkan hidup diri kita ini pada hal-hal yang telah pula Allah berkehendak. Karena itu barang siapa mencintai hal-hal yang datang dari Allah dan mencari kehidupan kekal, itu pun akan senantiasa, itulah yang senantiasa harus kita upayakan untuk kita pakai dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, untuk sementara di rumah kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih,
Roh yang membangkitkan hidup bangsa Israel waktu itu adalah roh yang mengurapi akan umat Allah sehingga hidup dalam keinginan roh, dan roh yang membangkitkan Kristus pun juga menegaskan bahwa Allah lah yang akan menguasai akan kehidupan kita. Oleh karena itu Injil yang juga hari ini yang panjang tadi kita baca itu pun mengisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, dan ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa Yesus berkuasa untuk memberikan kehidupan yang kekal. Yesus mampu melaksanakannya karena Dia adalah Putra Allah yang datang mewartakan kabar baik bagi semua orang dan yang akan membawa semua orang kepada kehidupan yang kekal. Untuk itu marilah kita yang dikasihi Tuhan, dengan memasuki pekan terakhir masa Prapaskah ini, kita bersama-sama menyadari betapa Tuhan itu sungguh sangat mencintai kita. Dia menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang berkenan dan mengindahkan perintah-perintahnya. Dan Yesus pun bersabda kepada kita, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa bersama-padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan serta percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Itulah yang menjadi harapan kita sekalian. Karena itu marilah bersama-sama kita tanggapi dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kita dengan doakan syahadat kita yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang Tuhan kita. Ia dikandung Roh Kudus dari kali peran Maria, yang berita sengsara dalam pemberian Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dia bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka dari itu marilah dengan berani kita berdoa melalui pengantaraan Yesus kepada Bapa di surga. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tidak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para penderita sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan lalu dan kelak mereka akan menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berilah perlindungan kepada kami semua umat-Mu dimanapun kami berada, dengan siapapun kami bersama, lebih-lebih masyarakat dunia yang sedang menghadapi virus ini, supaya segera virus itu Kau singkirkan dari hadapan kami, sehingga hidup kami akan semakin menuju kepada kebaikan. Dan karena peristiwa itu, saudara kami yang akhirnya meninggalkan dunia ini untuk kembali kepadamu, hendaklah Kau beri kedamaian abadi di sisi kanan-Mu. Kami mohon. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus agar segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan akan kehendak-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita puncai dengan persiapan Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, seperti dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini,
Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Para saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan selamatan kita serta selamatan Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab sebagai manusia sejati Ia menutupi, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Maka kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dan dengan penuh sukacita kami bernyanyi, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sembah segala kudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kami bersama menghadapi Kau satu sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan juga sekupan yang sementara ini berada di rumah masing-masing dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari dalam maut. Engkau telah menitipkan Dia dan mengaruniakan padanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pura Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencamcahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula ada perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman Yesus Tuhan kami. Dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus itu menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan sepagung kami Rupert Sudamoko, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu, serta seluruh umatmu dimanapun mereka berada, terutama mereka yang berada di rumah masing-masing. Ingatlah ya Bapa, kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal di hadapan akan bangkit khususnya korban virus corona ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelai yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun keberkenan turut serta memuji dan memuliakan Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah kerajaan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang mudusatnya, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang mudusatnya, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang mudusatnya, berilah kami. Para saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang mudusatnya. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, jangan pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Para saudara-saudari, kini saatnya kita menerima komuni batin.
Amin. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon perlindungan dari Tuhan bagi kita yang kena dampak virus corona. Kita daraskan bersama-sama. Allah Bapa Pelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Kuspan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekatlah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, para perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah para gembala kami agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggara-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, Santo Yosef Pelindung Gereja, Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Sebastianus, Santo Rufus, Santo Korolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinus, Santo Edmundus, Santo Damianus, Santa Gina, Santo Eustachius, para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit, marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh Yesus Kristus Putra-Mu, maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah, besok minggu depan kita akan masuki minggu sengsara atau mulai pekan C. Karena itu sekalipun Bapak Ibu tidak bisa ikut hadir dalam gereja, kami berharap supaya nanti beberapa menyerahkan daun palma untuk kami berkati di tempat ini, supaya nanti untuk persiapan penerimaan abu di tahun yang akan datang. Karena abu itu diambil dari daun palma yang dulu diberkati pada minggu palma, tapi karena Bapak Ibu berada di rumah tidak bisa ikut langsung, maka kami mohon nanti minggu ini itu atau pada hari Sabtu besok tanggal 4 itu disiapkan daun palma untuk kami berkati, sehingga nanti akan kita pakai untuk penerimaan
bagaimanapun di tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah masing-masing senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudari, dengan demikian Ekaristi kita sekalipun tidak secara langsung bisa hadir sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mundur, kita wartakan akan kebajikan Tuhan. Amin.